Saudara, setelah Ridwan Kamil didorong Golkar dan juga Gerindra, giliran Anies Baswedan yang dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, di pemilihan Gubernur Jakarta. Saat ini PDI Perjuangan juga menimbang untuk mengusung Anies. Anies Baswedan kini sedang jadi sorotan untuk kembali maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Saat ini, Partai Kebangkitan Bangsa sudah resmi mengusung Anies. Maka PKB DKI Jakarta memutuskan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Anies pada 2017 hingga 2022 adalah gubernur saat Jakarta masih sebagai daerah khusus ibu kota. Kini, ibu kota negara adalah Nusantara, sebuah wilayah di Kalimantan Timur. Pasca resmi mengusung Anies, PKB juga mendekati partai lain untuk berkoalisi mengusung Anies. Salah satu yang didekati adalah Partai Solidaritas Indonesia alias PSI, yang ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Gayung bersambut, Kaisang menerima bila dipinang menjadi pasangan Anies yang saat ini masih berada di posisi teratas dalam survei pemilihan Gubernur Jakarta. Ya nggak masalah, saya kira itu juga baik, dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Keinginan Kaisang sudah diutarakan sejak Mei lalu lewat acara Bincang-Bincang di kanal YouTube. Jadi maunya nggak tahu juga sih. Emang itu nggak menjawab pertanyaan. Iya. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, ya suruh pilih Jakarta. Posisinya Pak Anies sekarang kan belum ada partai, sedangkan aku di Jakarta punya 8 kursi. PDI Perjuangan juga menimbang Anies untuk diusung di pemilihan Gubernur Jakarta. Kalau orang seperti saya, setiap pilkada itu kan tujuannya untuk menang. Betul, Pak. Nah, nanti ditimbang-timbang Pak Anies itu seperti apa, popularitas pasti, elektabilitasnya seperti apa. Kalau menurut saya, beliau sudah pernah jadi gubernur, sudah jadi capres, pasti beliau punya kepatenan sendiri, Pak. Kalau bahasanya Pak Luhut paten, kalau bahasa saya, beliau udah orang yang sangat sudahlah, merah putihnya nggak diragukan. Sebelumnya, Anies dan Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR, saling mengirim sinyal untuk berkoalisi di Jakarta. Ya, nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya, Pak? Iya, menarik juga Pak Anies. PDIP juga menarik. Meski demikian, Anies senantiasa menyatakan masih menimbang untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Saya seperti saya sampaikan kemarin, saat ini kami sedang banyak berdiskusi, banyak tukar pikiran tentang apa langkah-langkah yang akan dikerjakan ke depan. Nah, kita tunggu aja nanti. Sama seperti Anies, Ridwan Kamil, calon lawannya di Jakarta juga masih belum memberikan penegasan bakal maju di Jakarta. Kang Emil, yang Gubernur Jawa Barat 2018 hingga 2022, baru mau memastikan pada Juli mendatang. Bulan Juli lah. Tapi kalau soal pilkada, Bapak sudah bulat di Jakarta? Juli itu masih ketua umum pada diskusi, gitu ya. Saat ini, Ridwan Kamil sudah mendapat surat tugas di Jakarta dan juga di Jawa Barat dari Partai Golkar. Sementara Gerindra sudah menunjuk Ridwan Kamil yang diusung di pemilihan Gubernur Jakarta. Jakarta, meski tak lagi jadi ibu kota, masih menjadi magnet politik dan ekonomi utama Indonesia, sehingga persaingan politik tetap sengit karena jadi barometer politik nasional. Saat ini, masih ada 5 partai yang punya kursi di DPRD Jakarta yang belum menentukan siapa yang diusung di Pilgub Jakarta. Termasuk Partai Keadilan Sejahtera peraih kursi terbanyak di DPRD Jakarta 2024 hingga 2029. Tim Liputan, Kompas TV.